Shalom Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kalau pada saat ini Tuhan kembali menyuarakan firman-Nya kepada kita. Saya bacakan dari Mazmur pasalnya yang ke-131 ayatnya yang pertama sampai ketiga. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita mengejar atau mengusahakan suatu hal yang sesungguhnya mustahil untuk kita capai? Atau pernahkah kita berada dalam suatu pergumulan yang kita sudah kerja keras mencari solusinya, tapi solusi itu tidak kunjung datang? Dalam kegelisahan tersebut, dalam pergumulan yang kita hadapi, mudah bagi kita untuk merasa putus asa, bukan? Kita mencari berbagai macam alternatif solusi supaya pergumulan kita ini bisa selesai. Tapi tak kunjung datang. Bapak Ibu, dalam Mazmur yang barusan kita baca, Daud sedang menyuarakan bagaimana ia tetap tenang dalam kegelisahan sekalipun. Daud menuliskan bahwa ia tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau terlalu ajaib baginya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Dalam Ulangan pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-29 berkata demikian. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Maka Bapak Ibu, sesungguhnya dalam kehidupan kita memang ada hal-hal yang tersembunyi yang bukan bagian kita. Masalah masa depan, masalah hal-hal yang belum atau bahkan tidak disingkapkan Tuhan kepada kita, sesungguhnya bukan bagian kita untuk kita kerjakan. Namun yang menjadi masalahnya adalah kita sebagai manusia seringkali bersikap congkak dan merasa mampu untuk mengatur segala hal, bukan? Kita merasa mampu untuk mengatur masa depan kita. Sehingga ketika ada masalah kita bekerja keras untuk mencari solusi supaya pergumulan kita itu selesai. Bapak Ibu, mencari solusi bukanlah hal yang salah. Namun ternyata ada hal-hal yang bukan bagian kita untuk mencari solusinya. Lantas bagaimana caranya kita bisa tenang? Bagaimana caranya Daud bisa tetap tenang dalam kegelisahan yang ada jika memang dia tidak bisa mencari solusinya? Bapak Ibu, di ayatnya yang kedua, Daud menyatakan bahwa sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Bapak Ibu, menyapih itu adalah waktu di mana seorang anak, seorang bayi gitu ya, beralih dari mengkonsumsi ASI, air susu ibu, menjadi makanan padat. Dalam proses menyapih itu bukanlah hal yang mudah. Seorang anak akan gelisah, merengek, meminta ASI tetapi tidak dikasih karena beralih untuk mengkonsumsi makanan padat. Nah, Daud menjelaskan bahwa ia adalah seperti seorang anak yang disapih. Gelisah karena membutuhkan ASI, tetapi tenang karena berbaring dekat dengan ibunya. Dengan kata lain Bapak Ibu, kegelisahan, pergumulan itu mungkin memang kita akan rasakan dalam kehidupan kita. Seperti seorang anak yang gelisah karena mendambakan ASI. Tetapi ternyata yang menjadi solusi akan kegelisahannya itu bukanlah ASI, bukanlah air susu ibu yang didambakan itu. Melainkan dengan berbaring dekat ibunya. Itulah yang menenangkan kegelisahan anak yang disapih. Bapak Ibu, seringkali dalam kehidupan banyak kegelisahan yang kita usahakan untuk tetap cepat selesai. Kita mencari solusinya. Tapi Mazmur 131 ini mengingatkan kita bahwa terkadang yang menjadi solusi, yang bisa menenangkan kegelisahan kita,
bukanlah solusi material atau bukanlah uang, melainkan dengan berbaring dekat dengan Allah. Maka di ayatnya yang ketiga Daud berkata, "Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya." Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan bisa berharap kepada Tuhan jika kita tidak kenal atau kita tidak dekat dengan Allah. Demikian sebaliknya Bapak Ibu. Jika kita mengakui bahwa kita ini dekat dan kenal dengan Allah, tetapi kita tidak bisa berharap kepada Allah, sesungguhnya relasi kita dengan Allah itu adalah relasi yang sia-sia. Karena sesungguhnya kedekatan kita kepada Allah seharusnya membawa kita kepada harapan yang sejati. Membawa kita kepada ketenangan yang sejati. Sehingga seperti anak yang disapih, kita gelisah mungkin menghadapi pergumulan yang ada. Tetapi kedekatan kita kepada Tuhan akan memberikan kita harapan untuk tetap berjalan teguh bersama Tuhan menjalani kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, saat ini saya mengajak kita semua untuk kembali mengevaluasi. Apakah relasi kita dengan Allah itu membawa kita kepada pengharapan yang sejati kepada Allah? Apakah kedekatan kita kepada Allah memampukan kita untuk tetap tenang dalam setiap pergumulan atau kegelisahan hidup yang kita hadapi? Karena sesungguhnya Allah layak menjadi satu-satunya sumber pengharapan kita. Maka maukah kita semua untuk mendekatkan diri kepada Sang harapan yang sejati itu? Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa terus memiliki hati yang rindu untuk semakin dekat dengan Allah. Karena di dalam Allah lah pengharapan, ketenangan bagi kegelisahan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.